Oke, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga nih. Dari tadi sudah banyak yang bertanya juga, ini kenapa nih libur panjang harusnya banyak orang yang antusias untuk trading kan Mbak ya. Nah malah hari ini ditutup yang cukup dalam ya, minus 4,42%. Nah ada sentimen apa saja nih Mbak untuk market kita di setelah libur Lebaran ini Mbak? Iya, memang banyak sekali sentimen ya Pak Fiskalnya yang mempengaruhi Mhm. IHSG. Terutama pertama mungkin kita bicara sentimen positifnya terlebih dulu ya Pak Boleh. Fiskalnya. Sentimen positif IHSG itu masih berupa dari fundamental ekonomi kita yang sebenarnya masih cukup solid ya. GDP Mhm. kita tadi baru rilis yang ini masih mencatatkan pertumbuhan, masih naik 5,01% secara year on year. Kemudian dari sisi aktivitas industri manufaktur kita juga masih di level yang ekspansif gitu ya. Dari report S&P Global juga menyatakan PMI index kita ini jauh lebih unggul daripada PMI negara-negara tetangga juga. Kita masih tercatat di atas 50, masih ekspansif ya, masih tercatat 51,9. Ini trennya juga naik dibandingkan periode previousnya sebelumnya ya. Jadi itu kan artinya ada aktivitas manufaktur yang memang sudah kembali ekspansif, sudah mulai pulih seiringan dengan tren pemulihan ekonomi dalam negeri ya yang semakin kesini trennya semakin positif, semakin cukup solid juga gitu. Kemudian kita lihat dari sisi konsumsi, kalau tadi kan dari produksi nih ya, produksi kita masih ekspansif. Nah dari konsumsi juga kita sudah tercatat konsumsi kita ini mengalami peningkatan ya Pak ya, dari awal tahun bahkan semenjak mobilitas itu Mhm. sedikit dilonggarkan gitu ya. Bahkan sampai saat ini pemerintah sudah mengizinkan mudik lebaran dan itu tentunya Betul. nanti kedepannya akan sedikit menambah katalis yang positif juga terhadap daya beli masyarakat yang semakin meningkat, tingkat konsumsi semakin meningkat. Kan kalau konsumsinya meningkat, konsumsi itu kan juga diperhitungkan di dalam GDP ya Pak ya. Jadi ada Betul. potensi GDP kita juga di kuartal selanjutnya juga trennya masih mengalami pertumbuhan gitu. Itu untuk katalis positif. Ditambah lagi saat ini kan udah musimnya earning season juga. Udah banyak sekali emiten-emiten yang melaporkan kinerjanya untuk kuartal 1 2022 dan Mhm. trennya pun juga positif gitu. Beriringan dengan tren pemulihan ekonomi gitu. Karena memang aktivitas bisnis, roda bisnis sudah mulai pulih, sudah mulai bergerak normal, sudah mulai kembali ya kepada level sebelum COVID gitu. Nah, kalau bicara sentimen negatif, memang IHSG kita ini kecenderungannya itu terkena sentimen negatif dari eksternal. Kecenderungannya lebih kepada eksternal, terutama dari kebijakan moneternya beberapa negara maju yang kembali diperketat karena kan memang tren inflasinya selalu mengalami peningkatan ya. Jadi dirasa memang perlu untuk mengendalikan inflasi tersebut ya dengan menaikkan suku bunga acuannya dari The Fed yang semakin Mhm. agresif gitu ya, semakin hawkish gitu menaikkan suku bunga acuannya di 50 basis point. Kemudian juga tekanan eksternal dari China yang kembali memberlakukan lockdown gitu. Dimana kan China itu kan salah satu negara tujuan ekspor kita ya. Nah, mungkin dari Betul. lockdownnya Cina ini ada potensi kinerja ekspor kita sedikit terganggu nih untuk kuartal 2 2022 gitu. Karena China-nya lockdown dan pemerintah pun kan yang namanya kebijakan pelarangan ekspor gitu ya beberapa komoditas walaupun itu mungkin sentimennya lebih kepada temporer ya tapi kita masih lihat kira-kira kinerja ekspor kita di kuartal 2 ini akan seperti apa. Nah, kemudian untuk katalis negatifnya terutama untuk hari ini ya kenapa IHSG kita bisa terkoreksi cukup dalam ya memang kalau kita lihat dari IHSG kita itu kan sudah rally cukup tinggi ya Pak ya. Sudah berada Betul. dalam Mhm. fase uptrendnya nih. Bahkan dari secara teknikal aja sudah strong uptrend gitu, strong bullish. Nah, jadi memang dirasa wajar ketika IHSG yang tadinya kita libur lama ya, cukup lama satu pekan penuh gitu, satu minggu penuh, akhirnya di awal-awal perdagangan dibuka itu tekanan jualnya cukup tinggi. Pertama itu dari realisasi profit taking yang memang sebelumnya itu saham-saham big cap sudah rally ketinggian, udah tinggi lah ya. Ya. Asing juga udah banyak net buy di saham-saham big cap. Kemudian hari ini buka gitu, ya memang tekanan jual tinggi ya dari realisasi profit taking tersebut gitu. Dan juga ditambah dari kekhawatiran pelaku pasar akan arah kebijakannya The Fed yang semakin hawkish, lalu geopolitik dari invasi Rusia Ukraina juga yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang ya Pak ya. Belum ada Betul. win-win solution nih kayaknya nih, belum ada pembahasan atau diskusi diplomatik yang mengarah ke hal yang enak gitu di antara kedua belah pihak gitu.
sehingga memang komoditasnya juga masih fluktuatif gitu. Jadi memang IHSG saat hari ini dirasa koreksinya itu lebih kepada tekanan jual aja karena IHSG-nya sudah rally cukup tinggi dari sebelum libur Lebaran dan juga dari kekhawatiran secara eksternal gitu. Tapi kalau kita berkaca di dalam negeri itu justru katalisnya itu justru positif semua, tuh Pak. Oke ya, jadi memang lebih ke apa namanya sentimen di luar negeri ya Mbak ya, yang memang tadi sudah disebutkan juga untuk asing hari ini untuk all market net sale-nya 2,59 triliun Mbak ya. Iya. Semoga besok ada berita baik Mbak ya. Oke, Mbak mungkin kita sekarang ke sektoral aja Mbak ya. Oke. Bahas dulu untuk sektoral. Nah, sebenarnya kalau walaupun terjadi penurunan yang cukup dalam ya untuk market hari ini, sebenarnya untuk hari ini juga ada dua sektor sebenarnya yang ditutup positif ya. Jadi sudah sejak tahun lalu juga sih Mbak ya untuk sektor energi ya, apalagi juga di saat apa namanya invasi Rusia ke Ukraina tersebut ya, sektor energi ini menjadi primadona ya di market kita ya. Hari ini juga masih melanjutkan ya di tengah pelemahan IHSG, sektor energi masih menguat 0,23% dan juga sektor transportasi logistik ya hari ini ditutup menguat plus 1,8%. Selebihnya itu ditutup minus ya. Yang terdalam itu di sektor keuangan ya minus 4,44%. Nah pertanyaannya adalah untuk setelah libur Lebaran ini ya pasca Lebaran ini sektor mana yang bisa dilirik oleh investor? Apakah untuk energi ini masih akan tetap melanjutkan tren penguatannya ataupun ada sektor lain yang bisa dilirik oleh investor, Mbak? Oke, kalau untuk sektor energi sendiri sih saya rasa lebih kepada kondisi dari komoditasnya ya Pak. Jadi bukan berdampak karena momentum Hari Raya Lebaran, melainkan karena harga komoditasnya memang masih sangat fluktuatif gitu ya. Supply chain dari komoditasnya sendiri itu juga masih sedikit terganggu dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang gitu. Nah untuk sektor lainnya yang memang mungkin dikatakan potensial gitu ya, dengan adanya momentum Lebaran, lebih kepada sektor consumer ya Pak ya. Karena kan kalau kita tahu juga secara historikal, sektor consumer itu sudah terkenal sebagai sektor Lebaran gitu. Identiknya dengan sektor Lebaran atau sektor Ramadan. Di mana korelasinya itu positif dengan adanya momentum Hari Raya Lebaran ini. Karena kan daya beli masyarakat kecenderungannya itu kan akan meningkat gitu ya, akan naik gitu. Maka sektor consumer itu akan lebih unggul dibandingkan sektor-sektor lain gitu ya. Walaupun di sini kalau kita bicara sektor consumer, memang ada beberapa challenge ya, ada beberapa sedikit challenging, terutama dari kebijakan fiskal ya, di mana pemerintah kan akhirnya menerapkan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%, ya itu mungkin sedikit tantangan gitu ya untuk saham sektor, untuk emiten-emiten di sektor consumer gitu ya. Kemudian ada juga dari sisi kenaikan komoditasnya yang merupakan bahan baku, itu juga mungkin akan sedikit menekan dari sisi profitabilitasnya. Tapi kita lihat di sini pun upaya pemerintah juga masih cukup luar biasa ya untuk mendorong daya beli masyarakat. Terutama pemerintah itu menggelontorkan beberapa bantuan subsidi upah untuk masyarakat dengan upah golongan yang minim gitu ya, untuk mempertahankan daya beli masyarakat itu tetap tumbuh. Jadi saya pikir tantangan-tantangan tersebut itu hanya bersifat sementara dan sektor consumer pun masih cukup potensial untuk momentum Lebaran ini. Kemudian untuk sektor lainnya yang potensial gitu ya dengan adanya Lebaran, saya pikir sektor infrastruktur juga menarik Pak. Terutama infrastruktur dari subsektor telekomunikasi dan juga subsektor infrastruktur pengelolaan jalan tol gitu. Karena kan kalau di Lebaran tahun ini kan trennya sedikit beda dengan Lebaran ketika pandemi di 2 tahun lalu ya Pak. Yeah. Kalau Lebaran tahun ini kita sudah bicara yang namanya sudah ada izin untuk diperbolehkan mudik. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, selama pandemi ini kita masih dilarang untuk mudik gitu ya. Bahkan masih diberlakukan PPKM juga, pembatasan aktivitas sosial juga gitu. Jadi saya pikir untuk dari adanya tradisi mudik ini, emiten pengelola jalan tol justru diuntungkan gitu karena traffic pemakaian atau penggunaan jalan tol akan sedikit lebih padat.
Dan sektor telekomunikasi saya juga pikir ini juga sangat potensial karena traffic penggunaan data juga akan meningkat gitu di momentum Hari Raya Lebaran ini, gitu Pak. Oke, ditambah juga kalau saya tidak salah tadi saya sempat lihat headline surat kabar ya. PPKM untuk seluruh Indonesia sudah berakhir ya pada hari ini ya. Nanti bisa dikoreksi kalau saya salah juga ya. Oke, itu ya tadi beberapa sektor juga ya, itu juga yang menjadi pendorong juga ya untuk kinerja nantinya. Nah, mungkin kalau untuk saham bisa langsung to the point ya, Mbak ya. Untuk pertanyaan tadi kan sudah sektor. Nah, sekarang di selanjutnya kira-kira saham apa nih Mbak yang bisa direkomendasikan dari Ajaib untuk para investor nih Mbak? Oke, kalau dari Ajaib sendiri sih untuk pemilihan sahamnya dari sektor-sektor yang tadi saya sebutkan itu, pertama dari sektor consumer kita masih suka Unilever Pak. Unilever, kemudian kita juga hari ini menghijau juga ya Unilever ya. Iya, Unilever, kemudian INDF, lalu kita juga lihat saham sektor consumer itu, consumer retail juga masih potensial ya, seperti MAPI, kemudian AMRT, Alfamart, dan juga Era Jaya. Nah, untuk telekomunikasi kita masih suka Telkom karena market leader di dalam industrinya, dan untuk pengelolaan jalan tol kita juga suka JSMR, Pak. Ya, jadi itu ya beberapa clue untuk saham-saham yang dapat dilirik ya untuk investor dari Ajaib Sekuritas. Oke. Namun ya kembali lagi untuk keputusan transaksi dikembalikan lagi ke masing-masing investor. Oke, nah lanjut lagi nih. Ini mungkin sudah ada juga beberapa pertanyaan di question box ya. Salah satunya adalah dari ini ya, It's Pratama ya. Sell on May apakah relevan ya? Jadi kita bicara yang selama ini terjadi di market ya, bahkan juga market global ya, sell in May and go away ya. Jadi itu ada teori yang sering kita dengar bahwa untuk bulan November sampai dengan April merupakan bulan terbaik ya untuk pertumbuhan harga saham ya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya ya. Namun kalau saya melihat data ya di market kita di Indonesia itu di IHSG heatmap ya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini memang benar ya untuk di bulan Mei dalam 10 tahun terakhir ini rata-rata memang minus 0,79% ya untuk IHSG 10 tahun terakhir ini di bulan Mei. Jadi memang betul juga ya di bulan Mei. Kemudian untuk bulan terbaik ya untuk peningkatan IHSG itu ada di bulan Desember ya. Jadi dari 10 tahun terakhir ini bulan Desember itu performanya itu adalah plus 3,01% ya. Jadi di sepanjang 10 tahun terakhir ini semua bulan Desember tersebut IHSG ditutup menghijau. Nah, ini apakah ini fenomena sell in May and go away ini seperti apa nih Mbak? Dikaitkan dengan market kita saat ini Mbak? Iya, memang kalau kita bicara fenomena-fenomena yang terjadi di pasar saham ya dalam periode tahunan itu banyak sekali istilah-istilah ya Pak ya. Di antaranya itu adalah sell in May and go away gitu. Nah, kalau memang kita tracking dari data historikalnya untuk IHSG sendiri di bulan Mei ya, khususnya di Mei 2021 ini saya lihat memang ada koreksi, walaupun koreksinya itu hanya tipis lah, sekitar 0,8%. Ini tipis dilanjutkan dengan koreksinya di Juni 2021 yang turun juga, minus 0,64%. Kemudian kalau di tahun sebelumnya lagi ya, di 2020, ini juga ya IHSG pengecualian lah, karena memang koreksinya itu sudah dimulai dari Maret 2020, di mana Maret itu kan kita terkena yang namanya pandemi COVID-19 ya, masuk ke dalam negeri gitu. Jadi IHSG memang sudah koreksi sejak Maret. Kemudian kalau dari data 2019 memang terkoreksi juga untuk di bulan Mei 3,8%, dan di 2018 kemudian ke belakangnya lagi secara historical memang kecenderungannya turun, walaupun tidak selalu turun sih. Ini selama 10 tahun tidak selalu turun gitu ya IHSG. Memang terkoreksi, tapi ada beberapa tahun yang IHSG masih mencatatkan positif gitu.
Nah, kalau dilihat dari IHSG saat ini atau di tahun ini ya, apakah memungkinkan sell in May and go away gitu terjadi di tahun ini? Ya, saya rasa fenomena itu kayaknya lebih ngetren di pasar saham Amerika ya, Pak ya.